Kemudian hidayatul ulama, yang ketiga hidayatul ulama linnasi bitta'limi wa tabligh 'anillahi wa rusulihi. Yang ketiga adalah petunjuk penjelasan para ulama kepada manusia dengan cara mengajarkan mereka dan menyampaikan ilmu kepada mereka. Ini salah satu bentuk hidayah. Ya, salah satu bentuk hidayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara hamba kami menciptakan mereka ada umat yang memberikan petunjuk dengan kebenaran dan dengannya mereka bisa berlaku adil. Ya. Ini surat Al-A'raf ayat 171. Akan tetapi hidayah yang ketiga ini, hidayah yang irsyad ini, hidayah yang kedua ini tidak serta-merta mengharuskan terrealisasinya hidayah taufik kepada seseorang. Ya, tidak serta-merta mengharuskan hidayah taufik kepada seseorang. Ya, lihat bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Hal itu dijelaskan dalam surat Nuh. Siang dan malam Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Tapi seberapa orang yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh? Usaha Nabi Nuh luar biasa, 950 tahun. Siang dan malam. Bukan seminggu sekali lagi. Siang dan malam. Tapi yang menjawab dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam berapa? Sedikit. Yang mengikuti kapalnya Nabi Nuh alaihissalam saja. Adapun yang lainnya tidak mau menerima dakwah. Ya, ini tidak serta-merta hidayah irsyad wa dilalah ini mengharuskan hidayah taufik. Oleh karena itu hidayah yang ketiga ini, hidayah taufik wal ilham, yang mana hal ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang ketiga ini hidayah yang lebih khusus daripada hidayah yang kedua tadi. Karena tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, harus kita imani bahwasanya kita di sini ini yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir oh ini dengan usaha kita semata tanpa bantuan Allah, tidak. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha." Bukan urusan wahai Muhammad. Ya. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, bukan urusan wahai Muhammad menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Dakwah saja, sampaikan. Sampaikan ya, dengan hikmah, ya, dengan dalil-dalil. Adapun yang nantinya memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, betapa besarnya kecintaan Rasulullah kepada Abu Thalib. Ya, ketika di awal Islam beliau yang ikut membantu, menolong, ya, yang ikut ya menolong dakwah Rasulullah SAW. Ya, orang yang dicintai tapi meninggal dunia dalam kondisi kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia enggak mau menjawab, ya. Tidak mau mengikuti seruan Nabi SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi yang Allah kehendaki, dan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Oleh karena itu hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini
pemberian Allah yang paling besar kepada kita adalah hidayah di atas Islam, di atas keimanan, di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini hidayah yang besar, pemberian Allah yang paling besar, yang mana kita harus menjaga nikmat ini, ya. Nikmat di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, ya. Dengan berbagai macam penjagaan, dengan terus menuntut ilmu syar'i, ya. Dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tahun-tahun yang lalu, 10 tahun lalu mungkin, atau 20 tahun yang lalu, bagaimana kondisi kita? Bandingkan dengan yang sekarang. Allah berikan nikmat, ya, bisa duduk di majelis ilmu, ini luar biasa, kenikmatannya luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazal alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah seseorang berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah SWT, kemudian membaca kitab Allah, mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mungkin dahulu kita hidupnya bagaimana, Allah alam, ya, masing-masing kita mengetahui, ya. Tapi lihatlah kondisi kita saat ini, ya. Ya, tenang, wasyatuhumur rahmah, Allah, malaikat diliputi oleh malaikat, dan Allah, Rasul, para malaikat akan menyebut di sisi Allah SWT siapa yang hadir di majelis ilmu. Ini, ya, luar biasa, yang kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri.